Informasi penting bagi pensiunan waspada penipuan menyasar pensiunan. Berikut himbauan dari Taspen agar pensiunan terhindar dari penipuan. Kemudian informasi terkait dengan pencairan skema gaji pensiunan baru. Berikut informasi dari Menpan RB terkait dengan skema pensiunan fully funded. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Rabu 14 Mei 2025 pada sore hari ini. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan penipuan yang bermodus menyasar pensiunan dan solusi dari Taspen agar pensiunan terhindar dari penipuan yang mengakibatkan bisa hilang jutaan rupiah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira mengingatkan pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat, bukan hanya di kalangan anak muda saja untuk melek literasi keuangan, tapi juga aktif memberikan pengetahuan ke kelompok rentan seperti pensiunan. Ia menilai kelompok pensiunan rawan menjadi korban investasi bodong, mengingat ada celah keterbebasan tentang literasi keuangan. Peran pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat, bukan saja anak muda, tetapi juga para pensiunan, karena paling rapuh menjadi korban investasi bodong. Penegakan hukum yang berpihak pada korban juga menjadi kewajiban pemerintah, sehingga ada efek jera, ujar Bima. Bima menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Ia juga membagikan sejumlah tips agar masyarakat tidak terjerat investasi bodong. Pertama, cek legalitas perusahaan. Apakah sudah terdaftar di OJK atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPETI? Jangan berinvestasi di entitas yang tidak berizin. Kedua, lihat rekam jejak dan kinerja perusahaan, serta pastikan tidak pernah bermasalah dengan investor sebelumnya. Ketiga, waspadai janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Keuntungan yang tidak wajar biasanya merupakan indikasi dari investasi bodong. Keempat, perhatikan isi perjanjian dengan seksama, termasuk tanggung jawab perusahaan sebelum menyerahkan uang kepada manajer investasi. Baru-baru ini Taspen juga menghimbau untuk seluruh peserta melindungi data pribadi. PT Taspen sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial mengimbau seluruh peserta, baik ASN aktif maupun pensiunan, untuk tetap waspada dan cermat dalam menerima pesan yang mengatasnamakan Taspen, khususnya yang berisi permintaan pembaruan data melalui WhatsApp. Disebutkannya, untuk memastikan ketepatan data dan kelancaran layanan, peserta aktif maupun pensiunan dihimbau untuk melakukan pembaruan data sesuai dengan kondisi terkini melalui mekanisme resmi. Bagi peserta aktif, pembaruan data dilakukan apabila terjadi pembaruan data pribadi atau status keluarga, seperti penambahan atau pengurangan pasangan maupun anak, dan itu pun dilakukan melalui instansi pemerintah daerah tempat peserta bekerja. Adapun bagi peserta pensiunan, pembaruan data terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembaruan data finansial yang mencakupi perbaikan surat keputusan, jika ada penyesuaian pensiun, perbaikan surat keterangan penghentian pembayaran, jika ada kewajiban pembayaran hutang, perubahan komponen tunjangan keluarga seperti penambahan atau pengurangan pasangan dan anak. Dan yang kedua adalah pembaruan data non-finansial yang meliputi perpindahan juru bayar dan perubahan alamat domisili. Peserta katanya dapat melakukan pembaruan data secara mandiri melalui aplikasi mobile andal by Taspen atau website resmi tos.taspen.co.id atau datang ke kantor cabang Taspen terdekat. Jadi diharapkan bagi para pensiunan untuk tidak serta-merta melakukan klik-klik sembarangan apabila ada informasi terkait pembaruan data melalui pesan ataupun melalui WhatsApp. Modus penipuan yang sering terjadi adalah pesan dari nomor tidak dikenal yang meminta peserta mengisi atau mengirimkan data pribadi melalui tautan tertentu. Taspen menegaskan bahwa pesan tersebut bukan berasal dari Taspen dan tidak mewakili komunikasi resmi perusahaan. Jadi itu informasi dari Taspen ya terkait dengan modus penipuan yang terkait pembaruan data dan juga informasi terkait dengan penipuan yang menyasar pensiunan terkait dengan investasi, dan ini hal yang patut diwaspadai.
Kemudian informasi kedua, Menpan RB angkat suara terkait dengan skema gaji dan pensiunan baru PNS. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini pemerintah telah gencar melakukan pembahasan reformasi pensiun. Tidak hanya itu, ternyata sistem penggajian tunggal atau single salary juga menjadi topik terkini. Wacana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary dan skema pensiun fully funded untuk ASN telah muncul sejak beberapa tahun lalu. Tapi nyatanya hingga saat ini di sekarang sudah menunjukkan hari Rabu 14 Mei 2025 masih banyak yang bertanya-tanya kapan mulai skema fully funded ini diberlakukan. Nah, terkait dengan penerapan single salary dan skema pensiun fully funded. Nah, kedua skema tersebut tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Artinya, single salary dan skema pensiun fully funded direncanakan untuk diterapkan tahun 2025 ini. Saat ditanya terkait progres pembahasan kedua skema itu, Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan RB Rini Widiantini tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN. Sekarang kan masih menyelesaikan RPP manajemen ASN. Setelah itu selesai, kan ada beberapa pengaturan-pengaturan yang kaitannya di RPP manajemen ASN, kata Rini. Rini menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP manajemen ASN, namun untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih dalam, begitupun dengan skema pensiunan fully funded. Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan tahun ini, namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana. Nah, sebagai informasi, wacana pemerintah dalam merombak sistem penggajian para pegawai ASN menjadi single salary dan skema pensiunan fully funded telah dibahas sejak tahun 2023 silam. Hal ini mulanya disinggung oleh Suharso Monoarfa saat menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Konsep kebijakan sistem pensiun dan single salary bagi ASN, kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Nah, kemudian rencana penerapan skema fully funded telah muncul sejak tahun 2022. Hal itu juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjalankan sidang bersama DPR. Sayangnya hingga saat ini pemerintah sepertinya masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kapan skema fully funded ini diberlakukan. Berdasarkan data yang kita himpun pada sore hari ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan skema fully funded ini, yang mana hingga sore ini masih kita pantau terus terkait dengan perkembangannya. Lantas, bagaimana jawaban dari Menpan RB terkait dengan kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini? Tentu masih belum ada jawabannya, karena untuk aturannya saja belum selesai atau masih dalam pembahasan.